Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Lulis Rahmayati. Kali ini aku ingin berbagi tips mengenai bagaimana bikin sambal yang enak. Guys, kayaknya kalau kita bisa menyajikan sambal yang enak itu sesuatu banget ya buat ibu-ibu atau remaja putri. Biasanya orang langsung muji-muji tuh kalau sambalnya enak. Jadi kayaknya yang lain gak penting lagi. Sambal nih kayak punya peran utama. Guys, mau tahu nggak sih? Dulu konon kabarnya di suku Sunda itu kalau perempuan mau menikah itu yang dilihat dia bisa bikin nasi yang enak sama sambal yang enak apa enggak gitu loh. Jadi ujiannya itu bikin sambal sama nasi. Kalau itu sudah sip, kayaknya yang lain oke gitu loh guys. Dan ternyata guys, kalau kita lihat sambal itu di Indonesia, hampir di seluruh pelosok Indonesia, di berbagai suku mereka punya macam-macam sambal, punya ciri khas sambal yang masing-masing punya cita rasa yang khas dan aduh aku sampai kemelecer guys ngomonginnya. Emang sambal itu selalu bikin kemelecer orang. Jadi kalau kita lihat goreng ikan itu biasa aja, tapi kalau disandingkan sama sambal itu jadi luar biasa. Kalau kita ngelihat rebus terong itu kayaknya biasa aja, ketika disandingkan dengan sambal itu juga jadi luar biasa. Dan guys, tahu nggak sih, kayaknya setiap kali makan bareng sambel ya, itu kalau ngeliat suami aku makan sampai dia gobios kemeringet begitu, ya Allah guys. Tahu nggak sih, bahagianya luar biasa guys. Dan biasanya makannya jadi banyak banget, lahap banget, apalagi kalau sambal itu ditambah dengan pete, ada ikan asinnya, ada kulup lalapnya. Guys, sudah deh, lupa semuanya, makan tambah gak kerasa, udah kekenyangan aja perut guys. Jadi aku pikir-pikir kehadiran sambal ini penting sekali dalam rumah tangga. Aku bener-bener ngerasain ketika mulai selera makan itu berkurang gitu, maka hadirkanlah sambal sedemikian rupa sehingga gairah untuk makan itu kembali menjadi menggelora guys. Heboh ya guys. Oke lah guys, yang penting gini aja deh guys, saya sekarang mau berbagi tips gimana biar sambal itu tambah enak. Oke guys, yang pertama kita perhatikan dulu alatnya. Tahu dong yang namanya sambal. Alatnya ya pasti cobek sama ulekan. Nah, usahakan antara cobek dan ulekan itu jangan materialnya sama. Jadi kalau misalnya cobeknya batu, berarti ulekannya kayu. Terus dibalik deh, kalau misalnya sekarang ulekannya batu, maka cobeknya kayu. Kayak gitu guys. Jadi duduk perkaranya gini deh guys, kalau batu ketemu batu nih, cobek batu sama ulekan batu, maka itu akan tergerus batunya dan makanan kita jadinya ada batu-batunya gitu deh guys. Bisa-bisa ada rasa kletuk-kletuk gitu nanti pas makan itu. Nah terus kalau misalnya sekarang kayu ketemu kayu antara ulekan dan cobeknya, maka itu tekanannya juga kurang. Nah karena itu maka sebaiknya disilang tuh dua material itu, digunakan secara bersama-sama ya guys. Terus sekarang kita ngomongin material bahannya. Bahan sambal itu terdiri dari cabai, cengkeh, bawang, terasi gitu. Nah kalau soal material itu tentunya nanti terserah dengan siapa yang akan didampingi. Kok siapa yang akan didampingi? Makanan apa yang akan didampingi? Jadi misalnya kayak ikan. Ikan itu kan ada kalanya orang suka dimasak dengan bumbu jahe kencur yang istilahnya dibilang sambal cobek, atau bisa juga digandengkan dengan sambal bawang. Jadi itu sangat selera. Kalau soal komposisi bahan itu sangat selera. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah juga harus menggunakan bahan mentah atau bahan yang sudah direbus dulu atau digoreng dulu. Nah itu juga sama, itu sangat kembali pada selera dan pada pertimbangan berapa lama sambal itu akan bertahan. Jadi biasanya kalau sambal seger ya cepat dihabisin, tapi kalau sambal yang digoreng biasanya lebih bertahan lama. Apalagi tuh yang namanya sambal bajak, itu lebih awet lagi guys.
Oke guys, berikutnya yang kita omongin adalah bumbunya. Nah, bumbu untuk sambal itu kan ada garam, gula, ada penyedap, ada terasi, atau mungkin yang lainnya juga. Nah guys, yang harus diperhatikan adalah keseimbangannya. Jadi tentu saja biasanya kalau kita pakai garam dan gula, maka biasanya gulanya itu lebih banyak daripada garamnya. Nah bahkan sekarang itu sambal yang kemasan itu tuh yang banyak dijual di IG dan sebagainya itu malah ada embel-embelnya. Ada yang namanya sambal udang lah, sambal cumi lah, ada juga nanti sambal honje dan lain-lain. Jadi ini memang ada cita rasa yang sengaja ditambahkan untuk lebih menikmatkan sambal ini. Berikutnya soal cara nguleknya. Yang namanya ngulek itu guys, itu gesekan, maju mundur gitu loh guys. Jadi bukan ditutuk-tutuk begitu, dipukul-pukul begitu yang bikin dia genjur. Sebetulnya hampir sama sih. Yang penting kita bisa mengekstraksi zat-zat yang terkandung di dalamnya, terutama minyak-minyak atsiri di dalamnya yang bikin aromanya menjadi sangat harum dan cita rasa sambalnya menjadi sangat kuat. Ada lagi guys yang gak kalah pentingnya, kalau mau nyambel baca bismillah, diniati ikhlas lillahi ta'ala, dibumbui dengan cinta gitu loh guys. Karena walaupun sama bahannya, kalau orangnya bikinnya bad mood gitu guys, itu rasanya beda. Lain lagi seorang ibu yang dengan penuh cinta kasih dia bikin sambal, dia berdoa untuk kebaikan keluarganya. Itu pasti sambelnya enak banget guys. Masakan itu sentuhan cinta loh guys. Serius guys, coba deh orang yang lagi uring-uringan masak itu beda dengan orang yang lagi happy, lagi seneng terus masak. Wah masakannya pasti enak banget gitu loh guys. Oke guys, rasanya udah lengkap banget ya. Aku ngomong mulai dari alatnya, kemudian bahannya, dan orangnya, bahkan sampai moodnya, sampai juga jangan lupa berdoa udah aku sampaikan. Insya Allah guys, rasa itu kan milik Allah ya guys. Jadi kalau misalnya kita ingin sambal ini dinikmati orang, ikhlaslah berdoa. Semoga ini kemudian menjadi berkah buat semua, dan itu insya Allah akan membuat kebaikan buat semuanya. Oke guys, itu saja yang ingin aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Yuhu, buat yang belum subscribe, jangan lupa dukung aku terus ya, supaya aku tetap bisa berkarya, berbagi manfaat buat semuanya. Dengan cara gampang banget caranya, klik subscribe, klik juga lonceng di sampingnya supaya kamu bisa menjadi orang pertama yang menyaksikan video aku berikutnya. Oke, terima kasih ya guys sudah berkenan menyaksikan video aku. Thanks for watching. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.